الله 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 ما لنا مولا سوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah kita kembali diberi rahmat, kembali diberi nikmat, hingga kita bisa kembali melanjutkan untuk mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Mari kita bersama-sama mengawali majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga melalui Fatihah kita semuanya Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Semoga senantiasa diberi rizki yang halal, rizki yang barokah. Yang dalam keadaan sakit semoga oleh Allah segera disembuhkan, dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita sampai pada ayat 26 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yang maknanya, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yastahyi, tidak akan merasa malu, tidak akan malu, ayyadriba mathalam ma ba'udah, untuk membuat perumpamaan dari seekor nyamuk, fama fauqaha, dan yang lebih kecil daripada nyamuk, yang lebih remeh daripada nyamuk. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim.
Maka adapun orang-orang yang beriman, mereka akan tahu sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang hak dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Tapi orang-orang yang mereka kafir, mereka akan berkata, apa yang dikehendaki Allah dari perumpamaan ini? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Perkara yang kecil tadi, perumpamaan tadi itu bisa menyesatkan orang banyak dan bisa memberikan hidayah kepada orang banyak. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah orang itu tersesat dengan perkara tadi kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yakni orang-orang yang telah merusak berjanjian Allah setelah diteguhkan oleh Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutus sesuatu perkara yang oleh Allah disuruh untuk menyambung. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang merugi di hari kiamat nanti. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat yang luar biasa para jamaah sekalian. Artinya melalui majelis tafsir kita malam hari ini, melalui barokah daripada malam nisfu Sya'ban, melalui barokah daripada para ulama-ulama tafsir, semoga nanti pandangan kita, sudut pandang kita itu sebagaimana yang disampaikan para ulama. Bahwasanya sebelum membahas ayat ini, Al-Quran itu adalah kitab suci. Al-Quran itu adalah kalam dari Zat yang maha suci, Zat yang maha luar biasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Quran itu di dalamnya ada sekian banyak perkara yang menurut orang-orang kafir dulu itu perkara yang remeh. Satu contoh, di dalam Al-Quran itu ada menyebutkan ba'udoh nyamuk, menyebutkan dubab lalat, menyebutkan bakoroh sapi betina, menyebut an-nahl itu tawon atau lebah, menyebut an-naml semut, menyebut al-fil gajah. Jadi di dalam Al-Quran ini ada perkara-perkara yang itu oleh orang kafir itu dianggap sangat nggak cocok sebagai kitab suci yang diturunkan dari Zat yang maha luar biasa hebat, yakni Allah. Semestinya yang ada di dalam Al-Quran itu perkara yang hebat-hebat. Umpamanya tentang penciptaan alam semesta, tentang katakanlah atom, nuklir, ataupun hal-hal yang sangat luar biasa. Idealnya menurut orang kafir Al-Quran seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran itu Allah seringkali memakai perumpamaan yang sangat remeh. Contohnya dalam salah satu ayat Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'ulah. Wahai manusia, diciptakan untuk kalian sebuah perumpamaan. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaba wala wijtama'ulah.
Sesungguhnya orang-orang yang dia menyembah kepada selain Allah, bila mereka semuanya berkumpul, maka mereka tidak akan pernah bisa menciptakan dubab. Dubab itu lalat. Terus dilanjutkan, wa iyaslubhumud dubabu syai'an la yastanqiduhu min. Dan bila lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka pun juga tidak akan bisa untuk mengambilnya kembali. Dha'ufat talibu wal matlub. Yang mencari dan yang dicari, yang berdoa ataupun Tuhannya ini sama-sama lemah. Dalam ayat itu disebutkan, orang kalau dia menyembah kepada selain Allah, mereka tidak akan bisa membuat bahkan yang sangat remeh, yakni lalat. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa orang yang menyembah kepada selain Allah itu kamasalil angkabut, seperti laba-laba yang membuat rumah. Itu sangat lemah. Laba-laba membuat jaringnya sebesar apapun itu sangat rapuh bagi kita. Maka orang-orang kafir itu mereka dalam banyak riwayat menyebutkan apa yang dikehendaki Allah dari ayat-ayat seperti itu. Katanya kitab suci, tapi kok nggak ada jauh beda dengan kitab-kitab binatang. Karena isinya fil gajah, bakoroh sapi, nahel lebah, namel semut, ya Pak ya, dubab, baudoh, hewan-hewan itu ada di sini. Maka orang-orang kafir itu mereka menganggap sebagian wahyu yang ada di dalam Al-Quran itu tidak layak. Melihat bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayat-ayat yang menjelaskan perkara-perkara remeh itu nggak semestinya ada di dalam Al-Quran. Kalau pandangan kita merusak pemandangan, jelas ya Pak ya? Umpamanya kita melihat ada orang yang dia itu punya kedudukan yang sangat tinggi, kita posisikan di tempat yang sangat mulia. Kan kalau dia ternyata membahas yang remeh-remeh, kan ya kita semestinya ya kenapa pula membahas hal seperti itu. Itu adalah pikiran daripada orang-orang kafir. Maka ketika menurunkan ayat-ayat seperti itu, orang-orang kafir itu mereka berkata, Allahu a'la wa ajal, Allah itu lebih luhur dan lebih agung. Min ayyadriballahu hadal amsal, dari contoh-contoh ini nggak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menegaskan melalui ayat ini, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah fama fauqaha. Allah itu nggak malu untuk membuat perumpamaan dari nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk diletakkan di dalam Al-Quran. Allah tidak akan pernah malu. Hal yang kecil ini bahkan dalam Al-Quran disifati, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Kalau orang sudah punya dasar iman, perkara yang kecil itu akan tetap oleh dia diketahui, ini perkara yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui perkara yang hak dan tidak dari Allah bukan besar kecilnya, tapi keimanannya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Tapi kalau orang-orang kafir mereka akan berkata, apa ya yang dimaksud, tujuannya apa? Perkara remeh kayak gini kok ada di dalam Al-Quran, ini kan gak pantas.
Makanya dengan sudut pandang yang sangat bertolak belakang ini, yudillu bihi katsiro wa yahdi bihi katsiro. Banyak orang yang tersesat dengan perkara kecil ini. Ingkar dengan yang ada di dalam Al-Quran berarti ingkar dengan Al-Quran. Wa yahdi bihi katsiro. Dan banyak pula orang yang dari perkara kecil ini mendapatkan hidayah. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Lah orang yang dia sesat adalah orang-orang yang fasik. Makanya kita itu dalam melihat perkara yang besar dan perkara yang kecil, jangan hanya berdasarkan akal. Satu contoh begini. Ini apa itu? Bahwa akal itu tidak bisa menjadi sebuah patokan. Ada orang tanya pada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, bulan itu besar apa kecil?" Maka Ali menjawab, "Oh, bulan itu kecil." Dia membenarkan, "Oh ya, betul-betul, jawaban Anda tepat." Orang itu pergi. Lalu ada orang kedua tanya, "Wahai Ali, bulan itu kecil atau besar?" Ali menjawab, "Oh, itu besar." Ya, "Oh, itu besar." Orang tadi mengatakan, "Oh ya, benar, cocok itu, cocok." Orang yang ketiga tanya, "Wahai Ali, bulan itu besar apa kecil?" Ali menjawab, "Oh, itu kecil itu. Bulan itu kecil." Maka dia puas. Iya, betul. Tapi orang akhirnya bertanya-tanya pada Ali, kok ada 3 orang tanya, dijawab dengan beda-beda, tapi semuanya merasa puas. Maka Ali menjelaskan, orang yang bertanya-tanya itu, dia ketika bertanya, standarnya adalah pandangan mata. Karena dalam pandangan mata bulan itu kecil, maka ya dalam akal dia bulan itu disebut kecil. Kalau ada orang ngomong besar, wong tampak kecil kok disebut besar. Maka akalnya menerima kalau itu disebut kecil, ya memang tampak kecil. Kalau orang yang kedua itu karena dia melihat antara kita dengan bulan jaraknya sangat jauh. Bila dia itu dekat dengan bulan pasti besar, tapi karena jauh maka tampak kecil. Maka ketika saya menyebut besar, dia itu memang dalam pikirannya besar, meskipun tampak kecil, tapi karena jauh, tapi sebetulnya besar. Maka dia bisa menerima. Nah, kalau orang yang ketiga itu karena dia melihat bahwa selain Allah itu semuanya kecil. Ya, selain Allah semuanya kecil. Artinya begini, kalau seseorang itu melihat sebuah perkara yang hak didasarkan pada akal, itu nanti akan terjadi berbagai macam sudut pandang. Jelas ya Pak ya? Oleh sebab itu dalam ayat ini disebutkan orang-orang kafir itu saat melihat ada sekian banyak contoh di dalam Al-Quran hewan-hewan seperti tadi, itu dianggap perkara yang tidak pantas. Nggak bisa dicerna akalnya. Satu kitab yang notabene-nya suci, wahyu dari Allah, isinya ternyata yang namanya lalat, apalagi Pak, gajah, semut. Loh, ini kitab suci atau kitab tentang hewan-hewan ini? Tapi kalau bagi orang yang beriman, perkara yang kecil itu betul-betul bisa mengantarkan dia kepada sebuah keimanan. Satu contoh sekarang saja, orang itu yang menjadi korban daripada nyamuk itu berapa?
Per tahun itu ribuan. Ya, per tahun itu ribuan. Dari catatan kami itu 2015 yang meninggal itu 124.000. Demam berdarah, apalagi itu? Itu kan darinya nyamuk. Satu perkara yang kecil itu sebetulnya menjadi satu perkara yang sangat besar. Cuma kita itu sering melihat, wah nyamuk ini perkara yang mengganggu, nyamuk itu perkara yang remeh, nggak pantas di dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita kaji, contohnya begini, orang kalau disuruh membuat, dalam ayat yang lain kan Allah berfirman, orang-orang yang dia menyembah kepada selain Allah, seandainya mereka berkumpul disuruh untuk membuat lalat, hal yang kecil yang dianggap remeh tadi, tidak akan mampu. Udah gak usah membuat lalat, gak usah membuat nyamuk, membuat replikanya saja, membuat patungnya saja. Membuat patung nyamuk dengan membuat patung gajah lebih mudah mana, Pak? Lebih mudah gak? Gajah. Nanti kalau nyamuk kakinya bagaimana, lalu ini untuk yang jantan bagaimana bentuknya, yang betina bagaimana bentuknya, sulit itu sebetulnya. Tapi karena orang memakai logika, maka dianggap itu satu perkara yang rendah. Maka kita jangan sampai merendahkan atau meremehkan satu perkara yang kecil-kecil. Ini penting sekali. Rasulullah itu beliau menyampaikan, wala tahkironna minal ma'rufi syai'an. Pak, Bu, Rasulullah menyampaikan, la tahkironna, kamu sungguh jangan meremehkan, minal ma'rufi, dari perkara yang baik, syai'an, sekecil apapun. Umpamanya orang kan kalau dia pingin menjadi orang yang soleh, seakan-akan dalam gambarannya malam sholat, malam baca Quran, malam tahajud, kemudian jamaah, kemudian siang puasa dan sebagainya. Kalau ukurannya baik seperti itulah, siapa yang mampu? Ya, siapa yang mampu? Tapi seandainya kita berpikirnya begini, satu contoh. Dulu ada seorang sahabat, dia itu betul-betul suka dengan Al-Ikhlas. Dia itu betul-betul suka dengan Al-Ikhlas, bahkan setiap sholat dia itu membaca surat Al-Ikhlas. Karena rasa sukanya dengan Al-Ikhlas ini, Rasulullah menyampaikan, hubbuka iyyaha adkholaka al-jannah. Rasa cintamu kepada Al-Ikhlas akan mengantarkan kamu kepada surga. Al-Ikhlas itu satu perkara yang kecil. Dalam artian kecil, kita semuanya hafal, kita semuanya tahu. Kadang orang malah menyepelekan yang ini, ya Pak ya, kadang menyepelekan yang ini, yang kecil-kecil itu. Dianggap untuk masuk surga harus khatam Quran, dianggap untuk masuk surga harus sholat sekian. Ada sahabat yang dia hanya dengan modal Al-Ikhlas itu ditetapkan masuk surga. Maka kita semestinya seperti itu. Dengan keimanan kita, maka kita akan tahu meskipun kecil, maka ini akan betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu dalam hadis Nabi menyampaikan bahwa Nabi masih di luar, suara Bilal bin Rabah sudah berada di dalam surga. Ya, ya. Nabi masih di luar ini, terus mendengar suara derap langkah Bilal. Loh, Bilal kok sudah di dalam? Maka ketika Rasulullah bangun,
Ketika Rasulullah bangun, maka Rasulullah itu langsung tanya kepada Bilal, wahai Bilal, bima sabaktani, bagaimana caranya kamu mendahului saya? Saya ulangi ya, bima sabaktani, bagaimana caranya kamu kok bisa mendahului saya di surga? Maka jawaban Bilal itu Masya Allah sederhana. Oh Nabi, saya setiap kali wudhu, pasti setelah wudhu saya sholat. Saya ulangi ya, amalnya Bilal itu sederhana. Setiap wudhu selesai dia akan sholat. Sholat ba'dal wudhu itu yang pertama melakukan adalah sahabat Bilal, ditetapkan oleh Rasulullah karena Nabi beliau tahu Bilal mendahului Rasulullah. Ini kan sederhana, artinya kita ketika selesai wudhu kita sholat, niat sholat sunnah ba'dal wudhu. Atau mungkin ketika kita katakanlah masuk ke masjid, kita doa. Atau ketika kita keluar masjid, kita doa. Hal-hal yang kecil seperti inilah, kalau didasarkan pada keimanan, maka akan tahu bahwa ini perkara yang hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak didasarkan keimanan, pikiran kita kayak untuk masuk surga itu harus sekian banyak amal yang kita lakukan. Kemudian orang-orang yang dia itu dari perkara kecil itu menyebabkan sekian banyak mendapatkan hidayah, sekian banyak orang mendapatkan kesesatan. Ini kalau kita lihat contoh sederhananya begini. Mohon maaf ini, botol aqua ini, ya. Kalau airnya habis, kita menganggap sampah atau bukan? Sampah. Tapi kalau bagi pemulung ini sampah atau uang, Pak? Uang. Ya Pak ya. Kalau bagi kita ini kita anggap sampah. Tapi kalau bagi pemulung dianggap uang. Makanya perkara yang kecil itu dengan sudut pandang yang benar akan bisa mengantarkan kita kepada surga. Kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqi, yakni orang-orang yang telah merusak perjanjian yang ditetapkan Allah, yang telah dikukuhkan Allah. Allah sudah menetapkan satu perkara, dia merusaknya. Makanya yang namanya fasik itu artinya orang yang rusak, ya, orang yang rusak. Wa yaqta'u nama amarallahu bihi ayyusala, dan dia memutuskan satu perkara yang oleh Allah diperintahkan disambung, dia malah memutus. Kalau dalam standar kitab fikih, yang namanya fasik itu orang yang melakukan dosa besar, atau orang yang dia terbiasa melakukan dosa besar. Satu contoh umpamanya, kita tahu dosa besar itu zina. Ada orang dia itu melakukan zina, maka dia itu disebut fasik. Kebalikan fasik itu adil. Adil itu orang yang dia tidak melakukan atau dia terjaga dari dosa-dosa seperti itu. Jadi fasik itu ada dua kategori. Satu, melakukan dosa besar, atau dia melakukan dosa kecil tapi terus-terusan. Ada orang dia tidak zina, dia tidak mencuri, dia tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ini dia tidak melakukan dosa besar. Tapi kalau ada perempuan matanya jelalatan gini, terus dilakukan, itu tetap namanya fasik. Jadi yang namanya fasik itu adalah
Man fa'ala al-kaba'ira fi ba'dil ahyan. Orang yang dia melakukan dosa besar dalam satu waktu, atau al-israr ala shaghair, dia terus melakukan dosa kecil. Ini kan dosa kecil, enggak apa-apa, umpamanya seperti itu. Kalau dia terus melakukannya, maka dia mendapatkan gelar fasik. Makanya kita harus hati-hati, Pak. Orang kalau dia sudah terbiasa melakukan dosa kecil, itu biasanya dia sulit untuk tobat. Syarat tobat itu 3. Ya, syarat tobat 3. 1, an-nadmu, menyesal. 2, al-ikla'u, menghentikan perilaku itu. 3, al-azmu, dia niat besok tidak akan melakukan lagi. Kadang ada orang, dia karena sudah terbiasa melakukan dosa, dia itu nggak ada penyesalan. Umpamanya ada orang dia minum, naudzubillahi min dzalik, minum. Karena sudah terbiasa minum, kira-kira orang ini ada penyesalan apa enggak? Wong itu sudah biasa. Kalau dia itu sudah tidak ada penyesalan, artinya dia tidak merasa bahwa itu salah. Makanya orang kalau dia itu sudah dalam konteks seperti ini sulit untuk dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita, katakanlah Anda, saya, kita habis melakukan dosa kok kita ada penyesalan, semestinya kita tetap beruntung, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, Pak ya. Jangan sampai kita itu ketika habis melakukan dosa kemudian kita udah nggak apa-apa lah. Apalagi sampai satu perkara yang dosa dianggap halal. Kalau ini malah lebih fatal. Contohnya, ada orang dia itu tidak melaksanakan sholat. Dalam konteks satu, dia menyesal, ya Allah, saya kok enggak sholat ya. Ini masih bagus ini. Yang kedua, dia enggak sholat, tapi karena menganggap bahwa enggak apa-apa. Kalau yang kedua ini, kalau dalam kitab fikih, orang ini disebut telah keluar dari Islam. Makanya orang seperti inilah yang dimaksud dalam ayat ini, orang yang rusak. Melihat ibadah itu sudah enggak benar. Kemudian dalam ayat ini disebutkan wa yaqta'u nama amarallahu bihi ayyusol. Dia memutuskan satu perkara yang oleh Allah diperintahkan untuk disambung. Ada beberapa ulama tafsir mengartikan artinya silaturahmi, Bu. Allah itu memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi. Kok ada orang dia berani memutus tali silaturahmi? Masuk pada ayat ini. Katakanlah ada seorang adik bertengkar dengan abangnya. Udah nggak usah saudara-saudaraan, katakanlah seperti itu. Atau ketika Anda punya teman gara-gara ada satu perkara kemudian memutuskan pertemanan. Allah memerintahkan untuk menyambung, Anda malah memutus. Orang seperti itulah yang dimaksud fasik. Kemudian wa yufsiduna fil ardh. Dia senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau dalam tafsir itu makna dari wa yufsiduna fil ardh ini adalah maksiat. Jadi pandangan ulama tafsir itu memang unik. Yang dimaksud kerusakan di muka bumi itu bukan ada rumah kemudian dirobohkan, bukan. Tapi yang dimaksud kerusakan di muka bumi itu adalah ketika seseorang dia melakukan maksiat. Hampir semua kitab tafsir seperti itu.
Contohnya ketika menjelaskan tentang penciptaan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi? Maknanya bukan artinya merusak bumi secara zahir, bukan, tapi maksiat di muka bumi. Maka setiap seseorang melakukan maksiat, hakikatnya dia itu membuat kerusakan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kebaikan dan dia menentang perintah itu. Berarti dia telah membuat kerusakan. Kemudian orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang ulaika humul khosirun. Mereka lah orang-orang yang merugi. Makanya mari kita berusaha untuk betul-betul dalam melihat sesuatu itu dengan dasar keimanan. Satu contoh begini. Di dalam Al-Quran itu kadang ada beberapa ayat yang kalau dilogikakan itu nggak ketemu. Ya, kalau dilogikakan nggak ketemu. Saya sering menyampaikan ini untuk menjadi pengingat kita. Kalau kita mengukur Al-Quran dengan akal kita, kemudian kita menganggap bahwa sesuatu yang sesuai dengan akal kita benar, atau yang tidak sesuai dengan akal kita itu salah. Kita kalau membaca Al-Quran, kita akan menemukan sekian banyak paradok. Satu contoh, dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang Al-Fil, burung ababil, Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah itu dengan baju besi. Kalau kita lihat baju besinya Rasulullah, ya, atau mungkin film-film tentang seperti itu, memang baju besi betul, yang dipakai baju besi betul. Tapi penjelasan dalam kitab-kitab tafsir itu ketika Allah memerintahkan burung ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Akhirnya burung ababil membawa batu dari neraka sijil. Tarmihim, melemparkan batu itu ke dalam pasukan Abraha. Itu seperti ketika batu dijatuhkan ke dalam air. Saya punya air, saya punya kerikil saya jatuhkan ke air itu. Suaranya pasti plung, plung, plung gitu. Seperti itu pula saat kerikil yang dibawa burung ababil kena pada Abraha dan gajah. Padahal pakai baju besi. Plung, 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 saking panasnya. Jelas ya Pak ya? Tapi kemudian orang itu seakan-akan karena merasa modern, mereka bertanya, loh, kalau memang kerikilnya sepanas itu, semestinya burung ababil mati duluan. Iya Pak ya? Iya kan? Burung ababil membawa batu dari neraka sijil, dilemparkan kepada Abraha. Abraha ini betul-betul binasa seperti air kejatuhan kerikil, plung-plung. Loh, semestinya burungnya kan mati duluan ini, saking panasnya. Ini nggak bisa dilogikakan ini. Maka muncul sekian banyak pendapat dari orang-orang orientalis itu. Abraha itu dulu matinya karena penyakit, diserang wabah sebagainya, yang dengan tanda kutip mereka meragukan keabsahan ayat tersebut. Ada beberapa yang mengatakan itu Abraha itu mati bukan karena burung tapi karena penyakit. Coba kalau kita kaji secara sejarah, pada saat itu orang-orang di Mekah mereka nggak ada yang siap atau yang berani melawan Abraha, karena kekuatan militer terbesar pada saat itu Abraha. Abraha juga tidak berniat untuk berperang dengan orang Mekah. Dia hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Maka semua orang Mekah itu diperintahkan, kalau kalian menghalangi, aku bantai. Tapi kalau kalian tidak menghalangi, kalian berlindung di gunung-gunung, kalian akan selamat.
Maka semua penduduk Mekah itu mereka di sekitaran gunung-gunung Mekah melihat proses Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Artinya ini yang melihat tidak hanya 1-2 orang, seluruh penduduk Mekah. Kemudian pada tahun itu pula Nabi Muhammad SAW hadir karena lahir. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu, yakni umur 40 tahun, kemudian dari salah satu wahyunya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau memang ayat ini salah, Abraha tidak dibunuh atau tidak dibinasakan melalui burung ababil, tapi karena penyakit, semestinya yang pertama menolak itu orang-orang yang menjadi saksi mata, Pak. Karena pada saat Rasulullah lahir, Abu Lahab itu juga sudah tua. Abu Lahab itu menjadi pimpinan orang kafir yang menolak. Seandainya ayat itu salah, nggak perlu orang zaman sekarang. Abu Lahab pasti ngomong, Muhammad, kamu itu dulu saat kamu lahir, saat terjadinya Abraha dihancurkan, itu bukan karena burung ababil, tapi karena penyakit. Karena mereka yang menjadi saksi mata. Tapi semuanya tidak ada yang membantah. Jelas ya Pak ya? Maka ini maksudnya, kalau kita mengukur sesuatu berdasarkan logika, akan banyak menemui paradok di dalam Al-Quran. Maka yang paling pertama kalau kita berhadap-hadapan dengan Al-Quran adalah keimanan didahulukan. Bila bisa difaham, alhamdulillah. Bila tidak bisa kita memahaminya, maka wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang tahu makna yang dikehendaki daripada ayat ini. Itu ulama-ulama seperti itu. Makanya ada ayat yang bisa difaham, namanya ayat-ayat muhkamat. Ada ayat yang memang nggak bisa difaham, namanya ayat-ayat mutasyabbihat. Butuhnya yakin pokoknya. Lah, dengan keyakinan itu, maka perkara kecil atau perkara besar nggak ada bedanya. Jelas ya Pak ya? Kita punya amalan meskipun kita melihatnya sebagai perkara yang kecil, tapi kita iman betul, ini akan mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya Pak ya? Nah ini semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari hal-hal kecil seperti ini. Jelas ya? Nah ini mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai materi pembuka pada pembahasan kali ini. Selanjutnya dari para jamaah mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Ustaz tadi tentang fasih dan Ustaz, jangan menggampangkan hal yang kecil sehingga bisa membuat kerusakan fasih tadi. Yeah. Jadi saya tanya Ustaz, kadang di dalam bersosial kita, entah di jalan atau kita di tempat kerja ya Ustaz, bersosial, kadang secara tidak sengaja kita melihat hal-hal yang kecil kayak seperti aurat Gitu. atau yang tidak bisa mungkin kita menghindar itu di tempat kerja Ustaz. Ya, secara tidak langsung kita mata melihat, tapi yang kita tahu salah, tapi bagaimana Ustaz? Itu bagaimana Ustaz? Apakah fasih itu diikuti dengan nafsu atau kita sudah melihat tapi tidak diikuti dengan nafsu? Itu bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terkait dengan masalah dosa melihat, itu kalau dalam kitab-kitab fikih
an-nadru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Jadi melihat dengan syahwat itu yang dilarang. Tapi kalau tidak melihat dengan syahwat, maka itu Allah memberikan ampunan atau dimaafkan. Satu contoh melihat dengan tidak syahwat itu ketika kita melihat tidak sengaja. Ketika kita umpamanya melihat perempuan seret gini, atau kita katakanlah dalam keadaan jual beli, ya, atau ketika kita dalam keadaan sebuah pengobatan, itu kan bukan melihat dalam konteks syahwat. Maka melihat seperti itu kalau di dalam fikih tidak dilarang, diperbolehkan. Tapi berbeda ketika kita melihat tidak sengaja, wah ternyata kok cantik. Melihat yang kedua, wah itu sudah ini. Yang kedua itu berbeda dengan yang pertama. Makanya Rasulullah ketika sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau bertanya, Nabi, kalau saya ini kan sering lihat orang di jalanan, lah ini bagaimana? Laka an-nadratul ula. Maka Rasulullah menyampaikan, kalau bagimu nggak apa-apa pandangan yang pertama, tapi jangan diikuti pandangan yang lain. Kalau dari awal melihat secara syahwat, itu nggak boleh. Satu contoh dalam kitab Zawajir, dalam banyak kitab fikir sebutkan, kita melihat tembok kemudian terangsang, ya, melihat tembok kemudian terangsang, itu nggak boleh. Karena melihat bisa watin. Jangankan tembok ini, lihat apalagi Pak ini. Wes udah pokoknya kalau sudah seperti ini. Lah itulah yang dilarang, dan bila dilakukan dia melakukan maksiat. Kalau di tempat kerja kita dalam lingkup pekerjaan kita interaksinya adalah interaksi muamalah sebatas sebagai sebuah apa itu hubungan kerja, itu nggak apa-apa. Melihat dalam konteks ini muamalah nggak apa-apa. Seorang pembeli pingin tahu siapa yang menjual, yang penjual pingin tahu siapa yang membeli, itu nggak apa-apa melihat wajahnya gini, meskipun laki-laki dan perempuan. Karena ini adalah untuk sebuah muamalah. Tapi beda kalau sudah ada syahwat. Kalau seperti itu maka kita diperintahkan yagudduna min absorihim, menundukkan pandangan. Kalau sudah nafsu, udah jaga pandangan. Jelas ya Pak? Nah, yang tahu kapan? Ya kita. Umpamanya kita pandangannya masih sederhana, masih waras, masih biasa, nggak apa-apa. Tapi kok kalau sudah, yang itu beda itu, yang itu beda ini. Nah ini kita harus mulai menjaga pandangan. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada yang tanya lagi? Dulu itu ada sahabat Nabi. Dia ketika di Madinah melihat seorang perempuan cantik, ya. Perempuan itu juga melihat dia. Saling pandang, kemudian lewat gitu. Besok lewat situ pandang-pandangan lagi. Yang laki-laki, wah perempuan itu kok cantik sekali ya. Yang perempuan sama, wah orang itu kok kelihatannya ganteng ya. Pandang terus, dia tuh beradu pandang. Sampai pada satu ketika laki-laki itu ketika memandang perempuan tadi itu, saking enaknya memandang, nggak tahu di depannya itu ada tembok. Kalau kita temboknya ini datar, kalau zaman Nabi tumpukan batu, itu hidungnya langsung patah gitu. Ya, hidungnya langsung patah. Maka ketika itu hidungnya berdarah, dia tidak mau membersihkan darah pada hidungnya. Dia bahkan bersumpah, demi Allah saya tidak akan membersihkan darah di hidung saya sampai saya melaporkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dia datang kepada Nabi. Dia menceritakan, Nabi, mohon maaf, saya tadi itu ketika di jalanan saya melihat ada perempuan yang cantik, maka saya memandangi dia. Saking asiknya mandang, nggak tahu di depan saya ada tembok. Ini hidung saya patah ini. Ini gimana, Nabi? Rasulullah itu langsung beliau mengatakan, hadza uqubatu dambika. Kalau bahasa kita mungkin rasakan ini. Ini hukuman atas dosamu. Hadza uqubatu dambika. Ini hukuman atas dosamu. Bahkan kemudian Allah menurunkan ayat, wa kullil mu'minina yagudduna min absorihim wa yafaduna furujahum. Hei Muhammad, ucapkanlah, wahai orang-orang mukmin, tundukkanlah atau jagalah pandangan kalian. Jelas ya? Jagalah pandangan kalian. Ayat itu diturunkan karena ada orang yang matanya jelalatan. Jelas ya? Makanya kita diperintahkan itu untuk menundukkan pandangan. Mungkin ada yang tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya dari Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa penyebab segala kerusakan itu adalah perilaku kemaksiatan yang kita lakukan. Iya. Kalau kemaksiatan di sini konteksnya bagaimana, Ustaz? Jadi kalau saya pahami dulu, kemaksiatan itu tidak itu dengan zina, gitu, Ustaz. Atau setelah mendengar penjelasan Ustaz tadi, apakah orang yang seperti pemimpin yang tidak adil, apakah dia bisa dibilang seorang yang bermaksiat juga, atau orang yang tidak mau datang sholat ke masjid karena tidak tahu ada azan, gitu, Ustaz. Jadi konteksnya kemaksiatan ini gimana, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Pak. Allah memiliki perintah. Ya. Allah memiliki larangan. Kalau kita melakukan perintah itu atau kita menjauhi larangan itu, maka kita disebut taat. Dan itulah ibadah, kita menghamba kepada Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan ini, maka dia ini disebut maksiat, durhaka kepada Allah. Jelas ya? Jadi yang namanya maksiat itu ketika dia melawan aturan ini. Jelas ya? Sedangkan perintah Allah atau larangan Allah semuanya itu adalah kemaslahatan. Semua yang ada di dalam Islam, perintahnya ataupun larangannya itu adalah lil maslahat, demi kebaikan. Maka orang yang dia tidak melakukan itu, dialah yang melakukan sebuah kerusakan. Jelas ya? Oleh sebab itu, inti daripada kerusakan itu kalau dalam pandangan ulama tafsir adalah ketika seseorang dia melakukan maksiat. Maka yang namanya maksiat tidak hanya zina. Meskipun kecil, kok menentang aturan, ini perintah Allah atau larangan, maka itu disebut maksiat. Ataupun besar, dia sebagai seorang imam, dia diperintahkan adil, dia tidak adil, itu maksiat. Karena melanggar aturan yang ditetapkan bagi dia. Jelas ya? Maka konstruksinya seperti ini. Yang namanya maksiat itu ketika dia melanggar aturan yang ditetapkan, dia durhaka. Umpamanya, sebagai seorang anak diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kok dia tidak mau berbakti?
dia melakukan maksiat, melanggar aturan yang semestinya yang telah ditetapkan Allah. Orangnya nanti disebut anak yang durhaka. Seorang suami, dia oleh Allah diperintahkan untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dia ternyata abai kepada anaknya, abai kepada istrinya, nggak ngurusi masalah ibadahnya, dia maksiat karena melanggar aturan yang semestinya. Jelas ya? Maka maksiat itu ada kalanya dosa besar, ada kalanya dosa kecil. Maka ketika menyebut maksiat itu maknanya luas, karena bisa bermakna dosa besar, bisa bermakna dosa kecil. Jelas ya? Seperti itu. Dalam kitab usulnya itu kan dikatakan al-fajir wajib gimana? Orang yang melakukan maksiat tapi dia berharap rahmat Allah, itu lebih utama. Berarti yang dikatakan fasik itu sebenarnya apa? Fasik atau orang mukmin yang berbuat dosa itu fasik juga apa gimana? Jadi fasik itu orang yang rusak, ya, orang yang rusak. Untuk orang yang dia itu Islam, bisa disebut fasik dengan dua tanda. Tapi kalau dalam beberapa kitab fikih, contohnya kitab Fathul Mu'in, nanti ada tambahan sedikit. Dia bila melakukan dosa besar meskipun sekali, maka dia disebut fasik. Kok ada orang Islam dia zina, maka dia disebut fasik karena telah melakukan dosa besar. Atau bila dia tidak melakukan dosa besar, dia al-israr ala shaghair, senantiasa melakukan dosa kecil. Dosa kecil dilakukan bahkan ketagihan. Wah, ini namanya fasik. Tapi kalau untuk kitab-kitab klasik, contohnya kitab Fathul Mu'in maupun kitab-kitab yang lain, itu ditambahkan. Dan orang yang dia tidak bisa menjaga muru'ahnya, harga dirinya, umpamanya dicontohkan itu. Cuma kalau untuk sekarang ini ya kurang ya sesuai pada zamannya lah. Bisa dibaca di dalam kitab Syarah Fathul Mu'in itu, I'anatut Thalibin. Orang alim dia nggak boleh ketika keluar itu tidak memakai peci, ya Pak ya. Orang alim dia nggak boleh duduk di pinggir jalan. Hal-hal seperti itu yang sifatnya adalah bisa menghilangkan muru'ah, harga diri. Sebagai orang yang dia punya derajat tinggi, dia nggak boleh melakukan perkara-perkara seperti itu. Tapi ini kalau menurut ulama-ulama dulu, tambahan yang ketiga ini. Jelas ya? Bohong. Dusta itu tidak, yang masuk dosa besar itu ketika merugikan orang lain. Bahkan bohong itu bisa wajib. Ya, bohong itu bisa wajib. Nabi Ibrahim itu juga pernah bohong. Salah satu alasan Nabi Ibrahim ketika di akhirat sekian banyak manusia minta syafaat pada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu nggak berani karena Nabi Ibrahim pernah bohong.
Salah satunya, ketika ditanya oleh seorang raja, siapa dia? Sarah. Dia mengatakan, ini adikku. Nggak ngomong istriku, tapi adikku. Tapi kalau dalam acuan fikih, kebohongan ini untuk menyelamatkan, maka bisa wajib. Contohnya, Anda dimintai perlindungan, ada orang mau dibunuh kemudian berlindung di rumah Anda. Pak, mohon maaf, saya tolong disembunyikan, saya dikejar-kejar orang mau dibunuh. Maka dia sembunyi, Anda kemudian ditanya, mana orang tadi? Di sana gitu. Kita wajib melindungi, nggak boleh kita ngomong, oh saya nggak tahu. Harus gitu, nggak boleh, oh di sana gitu. Ada orang katakanlah dia itu melakukan kejahatan kepada seseorang, mendolimi seseorang. Kemudian orang itu yang terdolimi minta perlindungan kepada kita. Jelas ya? Jadi bohong tidak selamanya dosa besar. Kalau dalam kitab Sulam Taufik, yang menjadi dosa besar dalam konteks ini ketika bohongnya merugikan atau mendolimi orang lain. Tapi bahkan bisa disunahkan seorang suami demi menjaga perasaan istri, maka dia bohong, boleh. Bang, yang paling kamu cintai siapa bang? Oh kamu pokoknya di umpamanya. Umpamanya seperti itu. Padahal di hatinya, wah artis Korea itu lebih cantik gitu umpamanya. Tapi itu malah disunahkan. Ya. Jadi bohong itu kalau dalam fikih nanti dalam keadaan seperti ini haram, dalam keadaan seperti ini wajib, dalam keadaan seperti ini bisa sunnah. Lah yang dosa besar itu ketika merugikan orang lain. Contohnya saksi palsu, itu jelas dosa besar. Berbohong itu. Dia disumpah kemudian dia mengatakan ini harta dia, padahal dia berbohong. Itu jelas dosa besar. Jelas Ustaz ya? Seperti itu. Cukup ya? Ya, semoga dengan kita mengisi malam nisfu Sya'ban ini dengan kita mengkaji tafsir, semoga betul-betul memberikan manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, maunah, inayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Allah waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.